Halo, apa kabar? Ibu harap kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan yang pasti masih terus semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 6, dan subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1. Ingatlah untuk berdoa sebelum belajar. Di sini ada gambar dan juga teks bacaan. Mari kita baca bersama-sama supaya nanti kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada pada layar. Bermain di halaman rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana cara bermain berburu hewan? Ya, cara bermain berburu hewan adalah mengejar temannya yang berperan sebagai hewan ya nak ya. Misalnya diandaikan temannya itu menjadi seekor hewan, jadi harus dikejar. Sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu. Ya, di mana kamu sering bermain? Apakah di halaman rumahmu atau di halaman rumah temanmu? Kamu sebutkan, kamu tuliskan ya nak ya. Ketiga, sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Ya, harus saling menghormati. Tidak boleh mengejek atau menghina. 4. Sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Ya, contoh sikap jelek adalah menghina atau mengejek teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. 5. Sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Iya, kamu tentu tahu ya sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Suka menolong, saling menghormati, saling menyayangi, ya, saling membantu. Itulah sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. 6. Sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Ya, sikap yang tidak diperbolehkan adalah mengejek atau menghina, memukul, atau berbuat kasar kepada teman. Cobalah kamu tuliskan jawaban dari ke-6 pertanyaan tadi di buku tugasmu. Berikutnya, setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Coba perhatikan percakapan antara Dayu dan Siti. Selamat pagi, Dayu. Siti, selamat pagi juga. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Baik, nanti saya ajak beberapa teman. Pasti mereka suka. Jadi ini adalah sikap yang menunjukkan perilaku yang sopan, ya nak ya. Siti menyapa Dayu, lalu Dayu pun membalas sapaan Siti. Mereka berbicara dengan sopan. Kamu juga harus berbicara dengan sopan kepada teman-temanmu. Tidak boleh berkata kasar atau mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti perasaan temanmu. Sekarang, buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan berikut ini. Ya, jadi kita diminta membuat kalimat menggunakan kata sapaan berikut ini. Nah, contohnya, Siti. Nanti dalam kalimatmu itu harus ada
masuk kata Siti ya, seperti contoh yang akan Ibu berikan. Hati-hati Siti, awas jatuh. Ya, itu adalah kalimat yang menggunakan kata sapaan. Ada kata Siti di dalam ya nak ya. Hati-hati Siti, awas jatuh. Nah, lalu ada kata sapaan Pak Guru. Nah, misalnya kamu buat kalimat seperti ini. Permisi Pak Guru, saya mau ke kamar kecil. Ya, begitulah. Kira-kira membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Ada beberapa kata di sini yang diminta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cobalah kamu tuliskan di buku tugasmu. Berikutnya, nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Ya, kita akan belajar atau berlatih lebih lanjut tentang pecahan. Yang pertama, ada gambar 3 ekor rusa. Pak Tani menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ada 3 ekor rusa, yang ditangkap adalah 1 ekor. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Yang kedua, ada 2 ekor kelinci. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Nah, itu samalah dengan 1/2, 1 dari 2. Ini yang ketiga, ada 3 ekor ayam. Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Yang keempat, ada 2 ekor kucing. Banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Yang kelima, ada gambar 2 ekor kambing. Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Mudah bukan? Ibu percaya kamu semakin paham tentang pecahan. Karena kita sudah banyak belajar tentang pecahan di dalam buku tema 7 ini ya nak ya. Pasangkanlah antara pecahan dan gambar yang sesuai. Ya, ini kita diminta menjodohkan. Ya. Ada pecahan 1/2. Kamu lihatlah manakah gambar yang sesuai dengan 1/2. Ini ada 2 potong kue di atas piring ya nak ya. Ya, diberi tanda silang pada 1 kue ya nak ya. Jadi ini sama dengan 1/2. Kamu tariklah garis yang menghubungkan ke gambar ya nak ya. Mana lagi, adakah yang menunjukkan pecahan 1/2? Ya, hanya 1 ya nak ya. Berikutnya 1/3. Ya, coba lihat. Ini kuenya ada 4 ya. Ini juga ada 4 potong. Nah ini dia. 1/3. 1 dari 3. Ini artinya ya nak ya. Kamu tarik garis, kamu hubungkan. Berikutnya 1/4. Ya, ini yang banyak ya nak ya. Sini ada 4 buah kue. Diberi tanda silang pada 1 kue. Nah, 1 dari 4, 1/4. Kamu tariklah garis, hubungkan. Begitupun dengan pizza ini ya nak ya. Semuanya ada 4 potong. Diberikan tanda silang pada 1 potong. Maka ini 1/4. Dan yang terakhir ada ya 1/4 juga ini. Kamu tarik garis menghubungkan ke gambar yang terakhir. Kamu gambarkanlah. Lalu kamu berikan tanda panah menghubungkan tanda pecahan dengan gambar yang sesuai. Berikutnya mari kita baca dongeng atau cerita yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara hiu sura dengan buaya.
Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Buaya, aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Sura, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya, baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Buaya, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Sura, "Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Buaya, "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Sura, "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." Buaya, "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura." Sura, "Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Buaya, "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira." Sura, "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Itulah tadi dongeng tentang Sura dan buaya. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Coba kita perhatikan supaya kita bisa jawab bersama-sama. Yang pertama, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Ya, karena memperebutkan daerah kekuasaan, ya. Yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Ya, mereka akhirnya sepakat membagi wilayah kekuasaan menjadi 2, ya Nak ya. Surabaya. Hiu Sura mencari mangsa di air, sedangkan buaya mencari mangsa di darat. Ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Ya, karena sesuai dengan perjanjian,
Nah, sungai adalah daerah kekuasaan buaya. Jadi, Sura tidak boleh mencari mangsa di sungai. Yang keempat, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Ya, supaya kita bisa hidup bersama, kita harus saling menghormati. Misalnya seperti Sura dan buaya. Bila hiu Sura menghormati kesepakatan mereka, maka tidak akan terjadi perkelahian, ya. Tapi karena ikan hiu Sura melanggar kesepakatan, hingga akhirnya buaya marah dan mereka pun bertengkar hebat. Jadi supaya bisa hidup bersama, kita harus saling menghormati. Cobalah kamu tuliskan kelima jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah Ibu jawab. Kamu bisa tambahi dengan jawaban yang kamu anggap sesuai. Kamu tuliskan di buku tugasmu ya, Nak ya. Hiu Sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah Sura, darat wilayah buaya. Iya, jadi di sini ada gambar yang pertama, masih satu wilayah ya, Nak ya. Masih ada hiu Sura dan buaya. Ini wilayah belum disepakati sehingga mereka selalu berkelahi. Berikutnya, wilayah itu akhirnya dibagi menjadi dua, setengah atau 1/2 wilayah Sura dan 1/2 lagi wilayah buaya. Iya, bagian laut wilayah Sura, 1/2 dan bagian darat wilayah buaya. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Nah, jadi masing-masing mereka memiliki setengah bagian. Ya, tadi sebelum dibagi, bagian itu ada satu ya, Nak ya, satu bagian utuh. Namun sesudah dibagi, masing-masing mendapat setengah bagian. Ayo berlatih. Nyatakan pecahan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Ya, nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Coba perhatikan, Nak ya. Ini terbagi berapa ini semua? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, yang diarsir ini berarti pecahan 1/4. Ya, Nak ya. 1 dari 4 karena seluruhnya ada 4. Berikutnya kamu hitung dulu berapa semua bagiannya. Jadi kan ini adalah garis pemisahnya ya, Nak ya. 1, 2, 3. Nah, yang diarsir ini adalah 1/3. Nah, yang terakhir hanya ada 2 bagian. Yang diarsir ini adalah 1/2. Yang terakhir pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Ya, ini 1/2 diminta. Kamu gambarkan mana buaya yang menunjukkan pecahan 1/2, 1 dari 2. Ini ya, Nak ya, ada 2. Berarti kalau satu bagian dari yang kedua ini dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kamu tarik garis, kamu hubungkan. Yang berikutnya 1/3. 1 dari 3. Berarti jumlah seluruhnya ada 3. Kita hitung 1, 2, 3. Ini dia. Tarik garis, hubungkan. Terakhir 1/4. Ya, mana gambar yang menunjukkan 4 ekor buaya? Ini dia. Nah, ya. Nah, kamu tarik garis, hubungkanlah pada gambar yang paling atas. Demikian saja pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kamu dapat memahami penjelasan yang Ibu sampaikan. Seandainya kamu kurang paham, kamu dapat memutar kembali videonya ya, Nak ya. Tolong kamu kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan supaya nanti kamu tidak menemukan kesulitan ketika menghadapi ujian akhir semester. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya.